pagi semuanya, Nak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Apakah suara dan video saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, coba untuk kawan-kawanmu, coba kalian lihat apakah sudah mengaktifkan kamera semua. Aktifkan kameranya, Nak. Supaya saya bisa melihat dari sini, mukamu juga nampak. Kemudian, apakah menggunakan pakaian sekolah? Coba perhatikan temanmu. Ayo, diaktifkan kameranya. Ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera. Dari sini saya lihat. Bagi yang belum pakaian sekolah, pakaian dinasnya, silakan ganti. Saya kasih kamu waktu setengah menit supaya kamu bisa menukar pakaianmu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalian masih diberi kesehatan, begitu juga dengan saya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marvel, pimpin kita di dalam doa untuk pagi ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Okay. Berdoa selesai. Terima kasih Marvel yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, kamu coba perhatikan chat room. Saya ada kirim link pembelajaran kita absen, pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kamu isi, saya kasih kamu waktu setengah menit. Isilah sesuai dengan kehadiranmu pada pembelajaran pada hari ini. Silakan diisi, Nak. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ikatan ion, Bu. Ikatan ion, Bu. Iya, tentang ikatan ion. Adakah yang masih ingat apa itu ikatan ion? Gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif, Bu. Terima kasih, Citra. Gaya tarik-menarik antara ion positif dan negatif. Masih ada yang lain yang mau menyempurnakan? Melepaskan dan menerima elektron, Bu. Oke, terima kasih, Nindya. Iya, betul. Ikatan ion adalah melepaskan dan menerima yang namanya elektron. Terima kasih, Nak. Kita akan masuk pada ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi, dan juga nanti kita akan praktikum secara virtual dalam penentuan sifat-sifat senyawa kovalen. Coba kamu perhatikan gambar ini dulu. Apa yang kamu lihat di situ di gambar di layar? Air yang menetes, ya kan? Ada tetesan air ya. Gambar yang kedua ada apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Terima kasih Anissa. Gambar yang ketiga. Belerang ya, Bu. Belerang. Ada sulfur. Oke, kemudian gambar yang keempat. Ini tidak asing bagi kita. Ini sering kita jumpain dalam kehidupan sehari-hari. Nitrogen, Bu. Nitrogen atau N2. Nitrogen. Masalah di sini adalah bagaimana N2, SO3, CO2, A2H2O itu bisa membentuk yang namanya senyawa. Ikatan apa yang terjadi? Bagaimana proses ikatan atom-atomnya itu membentuk yang namanya ikatan. Itu nanti yang akan kita bahas pada hari ini. Nanti anak-anak ibu, saya mengharapkan kalian mampu menentukan bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen. Baik kalian mampu menganalisis bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga nanti kalian mampu membedakan yang mana ikatan kovalen tunggal, yang mana ikatan rangkap 2, mana ikatan rangkap 3. Kemudian kalian mampu nanti menganalisis sifat-sifat dari senyawa kovalen dengan benar. Nah, sifat-sifat ini nanti kalian tentukan berdasarkan diskusi di LKPD, berdasarkan virtual lab yang kita lakukan. Kemudian yang kelima nanti dari hasil diskusi yang kalian sudah diskusikan bersama, kalian mampu nanti mempresentasikan kepada kawan-kawan kalian di Zoom ini bagaimana sifat dari senyawa kovalen itu dengan benar. Nah, coba di sini air atau H2O itu berbentuk cairan dalam suhu kamar. Biasanya kalau kita masukkan ke kulkas berarti dia berbentuk padat. Nah, kenapa dia berbentuk cairan? Karena molekul-molekul
terikat oleh gaya antar molekul. Yang mau saya katakan di situ adalah dengan kita belajar ilmu kimia itu menandakan bahwa begitu besar kekuasaan Allah di alam ini. Jadi ilmu pengetahuan, ilmu kimia yang kalian pelajari pada hari ini, materi yang kalian pelajari pada hari ini adalah sebagai sarana, bukan tujuan. Sebagai sarana untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Jadi marilah belajar dengan sungguh-sungguh pada hari ini supaya kamu bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi ikatan ini ikatan kovalen tunggal. Contoh yang saya ambil di sini adalah perhatikan pembentukan CH4. Nah, bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen tunggalnya? Jelas kamu harus tahu dulu menentukan konfigurasi elektron. Kalau tidak bisa menentukan konfigurasi elektron, maka kamu tidak bisa menentukan ikatan kimia yang terbentuk. Sudah jelas. Nanti untuk pembentukan ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi sudah ada di LKPD, nanti dikerjakan. Nanti kita akan diskusi bersama. Nanti saya kasih waktu kamu selama kurang lebih 20 menit. Karena untuk praktikumnya kamu bisa lakukan hanya 5 menit. Masih kelompok seperti yang minggu lalu. Bisa ya anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Anak, saya akan buat room di sini. Nanti silakan kamu masuk sesuai dengan roommu. Nanti saya akan lihat, nanti saya akan masuk ke kelompok masing-masing. Saya mau lihat bagaimana cara kalian praktikumnya, lalu bagaimana diskusi proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya buat roomnya, ada pertanyaan tentang LKPD, Nak? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan masuk ke roommu. Sudah saya buat dan sudah saya buka. Silakan masuk sesuai dengan room yang sudah saya buat. Lab virtualnya bisa nggak kalian? Nggak usah yang ini. Yang lab virtualnya. Jadi nanti WA yang khusus. iya, nanti yang lab virtualnya itu nanti kalian catat hasilnya. Kalian catat apakah dia belok, kemudian coba misalnya karbon tetraklorida, coba. Karbon tetraklorida. Di sini sebelah yang ada air tanda panahnya itu. Sebelah. Ya, karbon tetraklorida. Kemudian buka kerannya, Yuniske. Coba buka kerannya, Nak. Itu yang keran merahnya kamu buka. Nah, tarik. Klik aja, tarik. Geser ke kanan tuh. Oh, Kanan, Nak. Iya, kan muncul. Kemudian penggarisnya tarik ke bawah. Dekatkan ke airnya itu. Belok enggak? belok. Enggak, Bu. Enggak belok. Nah, nanti itu dicatat. Di catatannya tidak belok. Berarti kalau dia tidak belok bersifat apa? Supaya kalian tahu. Kemudian kayak tadi air, dia berbelok. Oke? Nanti kalian catat. Nanti ada yang bisa memaparkan nanti. Kalian tentukan siapa memaparkan dari kelompok kalian. Share. Silakan dilanjutkan. Oke, Bu. Nak. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu. Siapa kata kelompoknya, Nak? Anissa, Bu. Anissa. Oh ya. Bu, iya. Silakan, Nak, bertanya. Bu, kalau ini buatnya di Google Docs sendiri nggak apa-apa, Bu. Soalnya susah buat nyalin LKPD-nya. Nggak masalah. Buat di Google Docs mau di mana, yang penting kalian bisa ini. Saya boleh lihat dulu saya mau masuk ke ini. Pembentukan ikatan kovalennya, Bu. Ada nggak pasangan elektron bebas? Kalau Ada, Bu. Yang tidak berikatan, yang mana itu, Nak? Yang di O, Bu. Yang kiri punya 4 elektron bebas, yang kanan juga punya 4 elektron bebas. Oke. Ada yang bisa memaparkan untuk diskusi kita? Kelompok 2 bisa, Bu. LKPD yang pertama. Oke, kelompok
LKPD yang pertama yang Ikatan kovalen. ikatan kovalen. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya, Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Oke, ya, silakan. kami dari kelompok 2 kali ini bakal mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ikatan kovalen dan ikatan koordinasi. Nah, perhatikan gambar berikut yang ini. Di sini kan ada campuran beberapa atom membentuk senyawa ya kan. Ditanya yang pertama, berdasarkan gambar di atas yang tadi, kemungkinan senyawa atau molekul yang ditemukan itu apa? Berdasarkan gambar di atas, berapa pasang elektron yang digunakan bersama pada ikatan tersebut? Ikatan yang terbentuk pada gambar di atas merupakan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Bagaimana proses pembentukan ikatan kovalennya? Kemudian yang kedua ada CO2. CO2 itu ini, C itu kan ada di 4A, sorry. Ya. Dia 4A, berarti dia punya 4 elektron. Berarti untuk mencapai kestabilan dia itu butuh 4 elektron. Nah, si O kayak tadi dia punya 6 elektron karena dia di golongan 6A. Berarti dia butuh 2 elektron. Nah, kembali ke atas. Kan tadi jumlah unsur yang paling sedikit adalah yang jadi pusat. Jadi di sini yang paling sedikit itu kan si C karena dia nggak punya ya, cuma 1 kan. Nah, ini dikatakan ikatan kovalen rangkap 2. Ya, Bu. Nah, saya mau tanya yang lain dulu. Kalau dia di CO2 Ya. ada berapa pasang elektron ikatan? Ada yang tahu? Ada. Ini Jangan- nanya yang lain ya, Bu. Yang lain, jangan si Anissa Ya, dulu oke. ya. Yang lain, kasih kesempatan sana. Ada berapa pasang elektron ikatan, Bu? Ada 4 ya, Bu? Ada 4. Iya, ada 4 berarti. 4, Bu. Ada 4. Kalau Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke. Boleh ya, saya sambil menjelaskan, saya biar paham kalian. Di sini masih ada tadi kesalahan sedikit ya Amanda, tapi terima kasih luar biasa Ya, Bu. sudah bisa menjelaskan. Begitu juga dengan si Anindya ya. Nah di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ada yang bisa memaparkan hasil praktikumnya? Ada yang sudah mempraktekkan tadi? Bisa, Bu. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui lab virtual kimia yang telah kami diskusikan sebelumnya. Dan akan dibacakan hasil pengamatannya oleh Felix. Silakan Felix untuk menjelaskan. Ya, setelah melakukan percobaan atau praktik, sini kami dapat hasil yaitu untuk air dia dibelokkan, berarti larutannya berjenis polar, dan karbon tetraklorida itu tidak dibelokkan, berarti jenisnya non polar. Lalu feniletena tidak dibelokkan, berarti non polar. Kemudian benzena juga tidak dibelokkan, berarti jenisnya non polar. Kemudian ada toluena tidak dibelokkan juga, artinya non polar. Kemudian ada hidrogen peroksida. Dari kelompok 1 ada dari kelompok lain yang beda datanya, Nak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi dari si Citra, ada tambahan dari pemaparan? Selanjutnya, bagian E akan dibacakan oleh Faiza. 1. Larutan apa saja yang tidak dibelokkan oleh penggaris? Jawabannya ada karbon tetraklorida, CCl. 2. Larutan apa saja yang dibelokkan oleh penggaris? Ada air. 3. Mengapa penggaris yang bermuatan dapat membelokkan larutan polar dan tidak dapat membelokkan larutan non-polar? Jawabannya karena muatan positif yang terdapat dalam larutan polar menimbulkan reaksi tarik-menarik dengan penggaris plastik yang bermuatan negatif. Sementara larutan non-polar memiliki pendistribusian elektron yang merata, sehingga tidak menimbulkan reaksi tarik-menarik dengan penggaris yang bermuatan negatif. Sampai sini ada yang berbeda dari kelompok lain?
Jadi teman-teman semuanya, kesimpulannya setelah melakukan percobaan atau praktik dapat kami simpulkan bahwa setiap larutan yang bersifat polar akan berbelok ketika didekatkan dengan penggaris plastik yang bermuatan elektron negatif. Sebaliknya, larutan nonpolar tidak akan terpengaruh ketika didekatkan dengan penggaris yang bermuatan elektron. Sifat senyawa kovalen itu yang pertama itu adalah titik leleh dan titik didihnya rendah. Kemudian yang kedua entalpi fusi. Entalpi fusi itu apa? Yaitu jumlah energi yang dibutuhkan pada tekanan konstan untuk mencairkan satu mol zat padat. Jadi entalpi fusinya itu dan penguapannya lebih rendah dari senyawa ionik. Kalau tidak menghantarkan listrik, terkecuali, ada kecualinya. Umumnya tidak dapat menghantarkan listrik, kecuali kovalen polar. Dia tidak larut dengan baik dalam air. Kita bisa mengambil kesimpulan, apa itu ikatan kovalen? Ada yang bisa? Ikatan kovalen adalah pemakaian pasangan elektron secara bersama ya, Bu? Iya, terima kasih. Pemakaian elektron secara bersama-sama. Kemudian, kalau dikatakan dengan ikatan kovalen koordinasi? EEI-nya berasal dari salah satu atom saja ya, Bu? Iya, berarti kita bisa simpulkan bahwa yang pertama ikatan kovalen itu adalah adanya pemakaian elektron secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, ikatan kovalen koordinasi itu terbentuk satu apabila ada PEP-nya, pasangan elektron bebasnya. Kemudian yang kedua, ikatan kovalen koordinasi itu adalah elektronnya berasal dari salah satu atom. Itu yang dikatakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian sifat-sifat senyawa kovalen apa aja tadi? Ada dia titik leleh dan titik didih relatif rendah. Oke. Kemudian ada entalpi fusi dan penguapan yang lebih rendah daripada senyawa ionik. Ya. Kemudian ada tidak mengandalkan listrik. Buat dicek dulu. Apa yang kamu peroleh pada hari ini, kemudian apa kesanmu, apa harapanmu, kemudian apa kritikmu, silakan kamu tulis, saya kasih kamu waktu selama 1 menit. Saya tunggu. Silakan kamu tuliskan di chat. Ini saya. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Pembelajaran kita untuk ke depan, untuk minggu depan, pembelajaran pertemuan ketiga itu tentang ikatan logam. Kita akan mempelajari tentang ikatan logam. Jadi nanti saya akan kirim bahan ajar, kemudian LKPD seperti biasa. Nanti saya akan beritahukan melalui WA atau GCR. Nanti jangan lupa dipelajari. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semuanya. Iya, Mas. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan ya, Nak. Ya, Bu. Baik, Bu.